Meskipun Ren Xiaosu membawa senjata, lokasinya akan segera diketahui jika dia melepaskan tembakan. Kalau begitu, orang-orang konsorsium King di belakangnya akan tertarik, dan semuanya akan berakhir begitu dia terjebak di antara mereka dan para eksperimen. Terlebih lagi, jika eksperimen menyerang dari jarak dekat, senjata tidak akan berguna dibandingkan belati. Dia secara naluriah menggerakkan tangannya ke belati yang telah ditukarkan Yang Xiaojin dengan makanan. Namun, tindakan ini sangat mengejutkan Ren Xiaosu. Belati itu sudah tidak ada lagi. Ren Xiaosu mulai berpikir kembali. Ketika Yang Xiaojin berpisah dengan mereka, dia berpura-pura tidak sengaja menabraknya. Belati itu mungkin dicuri olehnya saat itu. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis ini benar-benar bukan orang yang mau menerima kekalahan. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan menukar belati itu dengan makanannya, namun dia benar-benar mencurinya kembali. Kemana perginya kepercayaan antar sesama manusia? Betapa tidak berperasaannya dia. Ren Xiaosu merasa bahwa keterampilan Yang Xiaojin dalam mencuri juga harus sangat tinggi, karena tidak ada seorang pun di kota yang berhasil mencuri barang-barang Ren Xiaosu tanpa dia sadari. Dia menghela nafas dalam hati. Apa yang harus dia lakukan sekarang karena dia tidak memiliki belati? Apa yang Ren Xiaosu tidak ketahui adalah akan sangat sulit untuk memotong kulit para eksperimen ini menggunakan pisau biasa. Bahkan peluru yang ditembakkan akan langsung dihentikan oleh otot-otot di bawah permukaan kulitnya. Headshot langsung juga tidak akan berhasil karena tulang terberat di tubuh adalah bagian tengkorak. Para eksperimental ini selalu tidak takut dengan ancaman peluru, kecuali mereka ditembak tepat di matanya. Namun, kecepatan eksperimental ini jauh berbeda dari kecepatan Ren Xiaosu. Hampir 0% kemungkinan dia bisa mengenai mata mereka dengan sebuah tembakan. Kemahiran senjata apinya hanya pada tahap lanjut, bukan tahap sempurna. Tiba-tiba, Ren Xiaosu merasakan hembusan angin di belakangnya. Dia secara refleks membungkuk ketika hembusan angin berbahaya melewati kepalanya. Begitu Ren Xiaosu menstabilkan pijakannya dan melihat apa itu, dia terkejut menemukan bahwa seorang eksperimental entah bagaimana telah mendekatinya, tetapi tidak ada rantai di lengan eksperimental ini. Sudah menjadi pola pikirnya bahwa para eksperimen akan memiliki rantai di lengan mereka, dan keberadaan mereka bisa diketahui begitu mereka mendekat. Namun, Ren Xiaosu tidak menyangka bahwa tidak semua eksperimen memiliki rantai. Lebih jauh lagi, eksperimen tanpa rantai bahkan dapat berjalan di hutan tanpa mengeluarkan suara. Fakta ini saja sudah membuatnya menakutkan. Ketika Ren Xiaosu meraba-raba punggungnya, dia mengerutkan kening. Dia masih tergores beberapa saat sebelumnya, dan ada 5 garis darah. Dia mulai mengenang kota. Meskipun di sana juga agak berbahaya, orang-orang hanya akan memanfaatkanmu jika kamu menunjukkan kelemahanmu kepada mereka. Tapi di sini berbeda. Di mana-mana ada orang yang ingin menghabisimu. Ren Xiaosu mencoba mundur. Namun dengan setiap langkah mundur, keempat eksperimen tersebut mengambil 2 langkah maju. Pada titik tertentu, Ren Xiaosu menyadari kemunculan eksperimental ini di sini bukanlah suatu kebetulan. Mereka datang untuknya. Keempat eksperimen itu semuanya merangkak dengan tangan dan kaki mereka, sementara eksperimen yang tidak dirantai diam-diam merangkak ke dalam pohon yang tampak seperti laba-laba besar. Ren Xiaosu tidak dapat memahami sesuatu. Tempat seperti apa yang bisa mengubah manusia hidup menjadi seperti itu? Pada saat ini, satu peleton lewat hanya beberapa ratus meter di belakang Ren Xiaosu. Namun, sepertinya mereka lupa keberadaan Ren Xiaosu. Jadi mereka tidak menyadari situasi yang dialami Ren Xiaosu meskipun jarak mereka hanya beberapa ratus meter. Ren Xiaosu mengamati reaksi keempat eksperimen ini. Ketika peleton lewat, semua eksperimen berhenti di jalurnya. Seolah-olah mereka juga tidak ingin diganggu oleh pasukan selama berburu. Ren Xiaosu punya perasaan aneh tentang ini, tapi dia tidak punya waktu untuk menjelajahinya. Sementara para eksperimen diganggu oleh pasukan tempur, Ren Xiaosu memutuskan untuk memerintahkan klon bayangannya untuk menyerang mereka. Ren Xiaosu memutuskan dia akan menyerang lebih dulu. Dia berharap dia bisa memancing para eksperimen ini ke tempat pasukan konsorsium King berada. Namun, dia lebih khawatir bahwa beberapa ratus orang itu akan memusnahkan semua makhluk hidup di garis tembak mereka. Dibandingkan dengan beberapa ratus pasukan konsorsium King, Ren Xiaosu lebih bersedia menghadapi keempat eksperimental ini. Ketika klon bayangannya menyerbu ke arah 3 eksperimen di tanah, eksperimen di pohon melompat ke arah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mundur selangkah. Otot-otot di kaki kirinya menegang saat mendarat di tanah, dan seluruh kekuatan di tubuhnya berkobar. Ketika eksperimental berada di depannya, Ren Xiaosu melemparkan tinjunya ke arah lawannya dan meninju sekuat tembakan meriam. Tapi dia telah meremehkan ketangkasan para eksperimen.
Lawannya memutar tubuhnya di udara dan dengan paksa menghindari pukulan Ren Xiaosu. Ia bahkan berhasil mengulurkan tangannya dan meraih lengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu terkejut sebelum menarik kembali pukulannya dan mundur selangkah lagi. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan menendang eksperimental beberapa meter jauhnya. Eksperimental itu tergeletak di tanah dan bergerak sedikit sebelum bangkit kembali untuk melompat ke arah Ren Xiaosu. Tiba-tiba, Ren Xiaosu merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Perasaan robek di tulangnya membuatnya berkeringat saat otot-ototnya mulai bergetar. Dia melihat klon bayangannya bergumul dengan ketiga eksperimen saat mereka merobek dan menyambar tubuh klon bayangan yang berjongkok. Salah satu eksperimen bahkan menggigit pinggang klon bayangan. Klon bayangan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat eksperimen dengan satu tangan. Ia mengambil salah satu dari mereka dan membantingnya dengan kejam ke tanah. Namun, eksperimental ini bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan Ren Xiaosu. Bahkan tidak terlihat terluka setelah dibanting seperti itu. Inilah kerugiannya karena tidak mempunyai senjata. Ren Xiaosu tidak bisa membunuh para eksperimental ini, jadi akan sulit untuk mengatakan siapa yang mungkin akan mati. Ren Xiaosu ingin pulang, meskipun jalan pulang dipenuhi darah dan duri. Karena tidak ada benda tajam untuk membunuh para eksperimen, kekuatan klon bayangan akhirnya menyusut karena dia menghadapi 3 monster eksperimen yang menakutkan sekaligus. Monster-monster ini menggigit klon bayangan dan tidak melepaskannya. Ren Xiaosu merasa setiap gigitan di tubuhnya sendiri. Rasa sakit yang tak tertahankan disalurkan ke sistem saraf pusatnya dari berbagai bagian tubuhnya dan menghasilkan serangkaian sinyal kompleks yang mengalir liar melalui jaringan sarafnya. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi fungsi normal dari kemauannya. Mengangkat tangannya menjadi lambat dan tangannya juga gemetar. Eksperimental di depannya banyak serangannya diblokir oleh Ren Xiaosu, tetapi secara bertahap menyadari tindakan musuhnya mulai melambat dan menjadi lebih lemah. Mata Ren Xiaosu memerah. Dia menahan rasa sakit yang parah dan hampir menangis. Selama bertahun-tahun, Ren Xiaosu belum pernah menangis sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah meneteskan air mata sedikit pun. Dia meraih dahan pohon di sebelahnya sebagai penyangga dan mengatur napas. Semua orang di sini sangat ingin membunuhnya. Para eksperimental ingin dia mati. Konsorsium King juga menginginkan dia mati. Tapi yang penting, dia tidak ingin mati. Klon bayangan itu tidak maha kuasa. Atau mungkin, tidak ada negara adidaya di dunia ini yang maha kuasa. Ren Xiaosu membutuhkan senjata, meskipun tanda terima kasihnya hanya berjumlah 93. Dia berkata kepada istana, berikan aku senjatanya. Suara dari istana berkata dengan tenang, Anda memiliki 93 tanda terima kasih saat ini. Tidak sah untuk membuka kunci senjata. Hei, aku bilang berikan aku senjatanya. Suara Ren Xiaosu terdengar seperti tenggelam ke laut. Aku memberitahumu sekarang bahwa aku sekarat, jadi berikan aku senjatanya. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Ren Xiaosu melihat eksperimental yang melompat ke arahnya melambat, bergerak sangat lambat sehingga tampak seperti tidak bergerak. Suara dari istana akhirnya berkata, mendeteksi bau kematian. Apakah Anda ingin mengaktifkan segilnya? Ren Xiaosu berkata dengan bingung, aktifkan segel apa? Tidak dikenal. Lalu berapa harga untuk mengaktifkan segel ini? Kehilangan? Kehilangan apa? Ren Xiaosu berkata dengan heran, setidaknya kamu harus memberitahuku apa kerugianku, kan? Hanya dengan begitu saya dapat memutuskan apakah saya ingin mengaktifkan segelnya atau tidak. Semuanya. Ren Xiaosu tiba-tiba mencibir ke arah istana. Berapa banyak darah yang telah kutumpahkan di hutan belantara selama bertahun-tahun aku bertahan hidup? Berapa banyak akar pohon dan sayuran liar yang telah saya makan? Namun sekarang kamu memberitahuku bahwa aku harus kehilangan segalanya? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Berdasarkan apa? Selain itu, tahukah Anda apa yang diwakili oleh segala sesuatu? Emas, uang, senjata yang kumiliki, Yan Liuan, saudari Xiaoyu, dan bahkan pakaian yang kukenakan ini. Kamu hanyalah istana yang buruk. Mengapa kamu membutuhkan pakaianku? Istana tidak berbicara lagi. Ren Xiaosu merasa sedikit canggung. Bukankah setidaknya harus ada tawar-menawar? Ren Xiaosu memandangi hutan di malam hari, lalu melihat niat membunuh yang semakin dekat. Waktu yang membeku secara bertahap mulai mencair sementara kecepatan eksperimental yang melompat ke arahnya menjadi lebih cepat. Eksperimental itu membuka mulutnya untuk memperlihatkan serangkaian gigi ganas saat ia mencoba melahap organ Ren Xiaosu dan bahkan menyedot semua darah dan sumsumnya hingga kering. Apakah aku benar-benar di ambang kematian? Ren Xiaosu berpikir sambil menatapnya. Tapi dia masih belum hidup. Saat berikutnya, senyum tipis muncul di wajah Ren Xiaosu.
Bukankah ini hanya 7 terima kasih? Dia berkata dengan tenang dalam pikirannya, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri 7 kali. Pertama, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah menghindar dari sebuah kesempatan. Kedua, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak takut menghadapi bahaya. Ketiga, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak berkompromi dalam menghadapi kesulitan. Keempat, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena telah berprinsip dalam menghadapi godaan. Suara mental Ren Xiaosu semakin keras, hingga menggelegar saat mengguncang seluruh istana. Kelima, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah munafik. Pada saat itu, Ren Xiaosu mendengar detak jantungnya sendiri berdetak kencang seperti drum. Keenam, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena selalu berpikiran jernih dan tidak pernah ragu. Dia mendengar suara angin lagi saat menyapu kulitnya. Para peneliti di kota yang berada di dalam laboratorium penelitian tiba-tiba mengangkat kepala. Mereka mendeteksi gelombang energi besar di utara yang terasa seperti matahari terbit. Ren Xiaosu berkata dengan tenang dan tegas, ketujuh, saya ingin berterima kasih pada diri sendiri karena selalu menjaga kepala saya dan menghadapi apapun kesulitan hidup yang menimpa saya. Suara dari istana terdiam beberapa saat sebelum berkata, terima kasih diterima dari Ren Xiaosu, 7. Anda telah menerima hak untuk membuka kunci senjata. Konfirmasi buka kunci. Membuka kunci. Ren Xiaosu meraung. Tiba-tiba, seolah-olah, kunci, waktu telah mencair. Ren Xiaosu menyaksikan dengan tenang saat eksperimental di depannya melompat ke arahnya. Dia menjulurkan tangannya dan tidak meraih apapun, seolah-olah dia telah memperoleh semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Saat berikutnya, pedang hitam muncul di tangan Ren Xiaosu. Pada saat itu, Ren Xiaosu mengertakkan gigi dan mengayunkannya secara horizontal dengan seluruh kekuatannya. Otot-otot di tubuhnya memompa dengan sangat kuat, dan pembuluh darah di dahinya berdenyut tanpa henti. Dengan tebasan, suara robeknya kulit dan kulit bergema di seluruh hutan. Eksperimental yang awalnya ganas itu terbelah dua oleh pedang hitam. Ren Xiaosu sangat marah. Hidup dan mati, pada dasarnya itulah inti dari segala sesuatu di dunia ini. Sorot mata eksperimental menunjukkan kebingungan. Sepertinya ia tidak dapat memahami dari mana pedang di tangan Ren Xiaosu berasal, juga tidak dapat memahami mengapa hanya diperlukan satu tebasan untuk mengakhirinya. Darah kuning pucat mengalir di pedang hitam dan menetes ke tanah dari dedaunan yang membusuk. Ren Xiaosu mengangkat pedangnya dan melihat ke medan perang. Untuk beberapa alasan, ketika Ren Xiaosu memegang pedang yang muncul dari udara tipis di tangannya, pedang lain juga muncul di tangan klon bayangannya. Pedang hitam itu dan klon bayangan hitamnya sepertinya menyatu sempurna menjadi satu kesatuan. Saat pedang klon bayangan muncul, ketiga eksperimen yang terlibat ingin berhenti menyerang. Tapi itu sudah terlambat bagi mereka. Klon bayangan mengayunkan pedangnya ke bawah dan membelah eksperimental di depannya menjadi dua. Ia tidak berhenti, mengambil langkah cepat ke depan dan menahan leher eksperimental lainnya. Eksperimental itu ditekan dengan kejam ke tanah dan tidak bisa bergerak. Eksperimental memiliki kekuatan yang besar, tetapi ketika seseorang ditahan oleh klon bayangan, seolah-olah dia adalah binatang tak berdaya yang berada di ambang kematian. Klon bayangan memenggal kepala eksperimental. Eksperimental terakhir yang tersisa melarikan diri ke dalam hutan, tetapi Ren Xiaosu tahu itu tidak akan sampai sejauh itu. Ren Xiaosu berdiri di tempatnya dan menatap kegelapan malam di hadapannya. Rasa sakit yang dia derita sebelumnya masih menstimulasi sarafnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan nikmatnya pertarungan. Jadi inilah yang dimaksud dengan menjadi makhluk gaib. Pada saat ini, suara dari istana berkata, Side Quest 2 telah diaktifkan, kumpulkan 1000 token terima kasih untuk membuka kunci bentuk peralihan dari senjata tersebut. Pertarungan antara Ren Xiaosu dan eksperimen masih akan menarik orang-orang konsorsium King. Lagi pula, akan ada suara berisik dalam pertempuran sengit apapun. Meskipun pasukan tempur konsorsium King kehilangan jejak posisi Ren Xiaosu, mereka terus melakukan pencarian selama ini di hutan. Ketika seseorang mendengar suara perkelahian, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengirimkan perintah melalui saluran komunikasi agar semua orang dapat berkumpul. Bagaikan pasir besi hitam yang tertarik pada magnet, pasukan tempur konsorsium King yang dipimpin Suman dengan cepat bergerak menuju titik kejadian. Namun mereka kecewa targetnya sudah hilang saat mereka tiba di lokasi pertempuran. Jangankan salah mengira Su Xianchu sebagai Ren Xiaosu pada awalnya, mereka bahkan kehilangan jejak Su Xianchu sekarang. Hal ini membuat Suman merasa sangat tertekan. Sudah beberapa tahun berlalu, tetapi ini adalah pertama kalinya Suman menemui banyak hal tak terduga saat menjalankan misinya. Suman maju ke depan dengan susah payah di dalam hutan.
Mereka menginjak-injak dedaunan dan ranting yang membusuk sehingga menimbulkan banyak suara. Suman menurunkan kacamata pelindungnya dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba tersentak. Dia melihat mayat beberapa eksperimen di depan yang telah dipotong-potong oleh benda tajam. Darah kuning pucat dari para eksperimen yang berceceran di tanah sebenarnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuh yang rusak itu sangat mengejutkan semua orang. Suman berkata, kumpulkan bagian-bagian tubuh dan satukan untuk melihat berapa banyak eksperimen yang bertarung dalam pertempuran tersebut. Berdasarkan tebakan Suman, Su Xianchu pasti menemui para eksperimen ini segera setelah dia mundur. Setelah itu, pertempuran pun terjadi. Pada saat ini, pasukan telah mengambil potongan-potongan mayat para eksperimen dan menyatukannya. 4 eksperimen. Seseorang berkata, salah satu lengan eksperimen tidak dapat ditemukan, tapi seharusnya ada di sekitar sini. Hanya ada satu set jejak sepatu di sini. Eksperimennya telanjang, jadi kami menduga jumlah manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran seharusnya hanya Su Xianchu, analisis seseorang. Suman mengangguk. Dia berbicara di saluran komunikasi terbuka, bos, kita mungkin harus mengevaluasi kembali kekuatan Su Xianchu. Dia membunuh 4 eksperimen sendirian. Suman melihat ke tanah pada sehelai daun dan melanjutkan, tetapi Su Xianchu juga terluka. Ada bekas darahnya di sini. King Zhen berdiri di luar fokus sorotan. Tempat itu cerah seperti siang hari, dan dia berpikir lama sebelum berkata, mampu menghadapi 4 eksperimen dan membunuh mereka semua sungguh mengejutkan. Tingkatkan peringkat bahaya Su Xianchu menjadi B, ingatlah untuk membawa kembali sampel darah Su Xianchu untuk dimasukkan ke dalam catatan. Diterima. Suman mengatur agar orang-orang di sekitarnya mengambil sampel darah untuk diamankan dari daun di tanah. Di era ini, DNA yang terkandung dalam darah sangatlah penting. King Zhen melipat tangannya di belakang punggung. Dia berdiri di tempat dan bertanya-tanya, Su Xianchu dan Yang Xiaojin telah muncul. Luo Xinyu juga mengungkapkan dirinya sebagai bagian dari sindikat penyabot. Tapi bagaimana dengan Ren Xiaosu? Apakah ada di antara kalian yang melihat Ren Xiaosu? Mereka tidak tahu Ren Xiaosu telah berhasil menjadikan Su Xianchu sebagai kambing hitam. Makhluk supernatural yang mereka kenali sebagai ancaman kelas B sebenarnya adalah Ren Xiaosu. Apa konsep ancaman kelas B? Semua makhluk gaib yang ditandai sebagai ancaman kelas B dianggap orang yang sangat berbahaya. Suman menjawab di saluran komunikasi, kami tidak melihat Ren Xiaosu. Mungkin saja dia bahkan tidak mencapai batas yang kita buat. Itu mungkin saja terjadi. King Zhen mengangguk. Jika mereka kembali ke penilaian awal terhadap target, Ren Xiaosu hanya akan menjadi ancaman kelas F yang tidak penting. Dalam hal ini, wajar jika dia memilih mundur setelah menemukan batas yang telah ditetapkan oleh konsorsium King. Liu Bu juga menyebutkan bahwa Ren Xiaosu selalu bersikeras menghindari konsorsium King. King Zhen tersenyum. Kalau saja mereka menangkap Ren Xiaosu, itu akan sangat bagus. Dia mungkin bisa menjadi alat tawar-menawar yang bisa mereka gunakan melawan Zhang Jinglin di masa depan. Sudah menjadi fakta umum di seluruh perbatasan utara bahwa Zhang Jinglin sangat mementingkan persahabatan. Tapi itu bukan masalah besar meski mereka belum menangkapnya. Baik itu Stronghold 112 atau Stronghold 113, keduanya dikendalikan oleh konsorsium King. Begitu Ren Xiaosu kembali, konsorsium King mereka masih bisa mendapatkannya kapan saja. Suman melihat ke depan di dalam hutan. Jejak kaki Ren Xiaosu menunjukkan bahwa dia sedang menuju lurus ke arah gunung berapi. Sepertinya dia sudah melarikan diri ke utara. Dia tidak terus mengejar. Dari kelihatannya noda darah di lokasi pertempuran, Su Xianchu pasti tidak terluka parah. Bahkan jika mereka terus mengejarnya, itu sudah terlambat. Namun, Suman agak terkejut dengan hal ini. Pada hari ketika begitu banyak pasukan hanya melakukan 1 eksperimen, 3 tentara mereka tewas sementara 13 lainnya terluka. Tapi sekarang, ada seseorang yang bisa membunuh 4 eksperimen sendirian. Terlebih lagi, luka pada eksperimen ini sangat mirip. Mereka telah mengujinya sebelumnya dan menemukan bahwa pisau tempur yang sangat tajam pun harus digunakan dengan kekuatan besar untuk merobek kulit para eksperimen. Rahasia, Su Xianchu, ini jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Suman telah memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen puncak tentara swasta Stronghold 113 atas masalah ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ada makhluk gaib yang begitu menakutkan di kelompok mereka? Saat ini, Su Xianchu masih belum mengetahui konsekuensi yang akan dia hadapi. Tidak seperti Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin, dia sebenarnya adalah orang yang tidak membobol batas operasi konsorsium King. Su Xianchu memang ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi di Pegunungan Jing.
Tapi setelah tidak berhasil menerobos perimeter pada awalnya, dia berpikir tentang bagaimana dia mungkin tidak bisa keluar begitu dia masuk. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengitari perimeter dan menuju ke Stronghold 112. Dia menyuruh klon bayangannya membawanya sepanjang jalan saat dia bergegas ke tujuannya. Pada saat Ren Xiaosu mengambil emas itu, Su Xianchu sudah berkeliling kota dan tiba di belakang konsorsium King. Jadi Su Xianchu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kota itu. Dia juga tidak tahu bahwa dia telah dimasukkan dalam daftar ancaman konsorsium King, dan dia juga tidak tahu bahwa dia termasuk dalam daftar ancaman. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin akan kembali melawan Ren Xiaosu sampai mati. Su Xianchu, yang sedang dibawa oleh klon bayangannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu. Ayo mundur. Sumen berkata, siapkan garis pertahanan. Sudah hampir waktunya bagi eksperimen untuk mulai aktif. Kami masih belum tahu di mana tempat persembunyian mereka. Sumen tampaknya memahami bahwa meskipun keempat eksperimental ini mati, itu tidak berarti bahwa ini adalah akhir dari mereka. Jumlah eksperimen jauh lebih banyak dari yang bisa dibayangkan siapapun. Tetapi pada saat ini, Sumen tiba-tiba mendengar suara langkah kaki cepat dari jarak ratusan meter di depan. Kedengarannya seperti seseorang sedang berlari dengan tergesa-gesa. Dia menjentikan sinar senter taktisnya dan terkejut melihat Ren Xiaosu dibonceng klon bayangannya dan melarikan diri. Su Xianchu tercengang. Ada apa dengan ini? Mengapa, Su Xianchu, ini berlari kembali ke sini? Bukankah dia sudah melarikan diri? Ketika Ren Xiaosu melihat Sumen dan para prajurit dari jauh, dia mulai menyimpang dari jalur aslinya. Dia bermaksud berkeliling di sisi kiri peleton untuk melewati tentara konsorsium King. Tapi Sumen tidak ragu-ragu. Dia segera menarik kembali pegangan pistolnya dan bersiap untuk menembak. Tetapi ketika Ren Xiaosu mendengar suara senjata di kokang, dia langsung berkata, "Kenapa kamu menembaki saya? Lihat apa yang ada di belakangku." Sumen dengan curiga melihat apa yang ada di belakang Ren Xiaosu. Dia melihat bayangan gelap bergerak di hutan saat dia mendengar disonansi keras dari rantai yang diseret. Sumen segera mengetahui bahwa ini buruk. "Apa kau pergi dan menyodok sarang eksperimen?" Eksperimental yang tak terhitung jumlahnya bergegas menembus bayang-bayang hutan seperti sekelompok laba-laba yang besar dan padat. Menghadapi pemandangan ini, bahkan seorang prajurit yang sangat berpengalaman seperti Sumen pun memucat. Untuk seseorang seperti Sumen yang dapat memahami situasinya, dia langsung tahu bahwa Su Xianchu secara tidak sengaja masuk ke tempat persembunyian eksperimen saat ini. Itu sebabnya dia menarik semuanya. Mereka yang tidak akan berpikir bahwa Ren Xiaosu telah meminta bantuan dan kembali untuk membalas dendam. Namun karena ini, Sumen dapat memastikan identitas Su Xianchu lebih jauh lagi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Liu Bu, Su Xianchu pernah menggunakan klon bayangannya untuk membawa dirinya saat mereka berjalan. Itu semudah dan menenangkan. Sejujurnya, Ren Xiaosu sendiri juga tidak menyangka bahwa Liu Bu entah bagaimana akan membantunya menyembunyikan identitasnya dan bahkan tanpa pamrih membayar harga dengan nyawanya. Para eksperimental itu mengejar Ren Xiaosu dengan panik. Air liur mereka berterbangan kemana-mana saat mereka berlari melintasi tanah. Ketika Sumen melihat ini, hal pertama yang dia lakukan adalah berseru di saluran komunikasi, "Perhatian, semua orang di sekitar kota, buat garis pertahanan." Ada banyak pasukan konsorsium King di hutan, jumlahnya mencapai beberapa ratus. Tapi sepertinya ada lebih banyak eksperimen daripada mereka. Tetapi saat ini, Sumen telah memberitahu orang-orang di kota untuk membentuk garis pertahanan alih-alih mengeluarkan perintah bagi mereka yang ada di sini untuk mengungsi. Sumen berkata di saluran komunikasi, "Semua unit di lokasi, tetap di posisi yang ditugaskan sesuai perintah peleton Anda untuk bertahan dan menembak. Kita harus mengulur waktu bagi mereka yang masih berada di perkotaan." Saat Ren Xiaosu berlari sekuat tenaga, dia menyaksikan pasukan konsorsium King berhenti di jalurnya dan berlutut untuk mengambil posisi menembak. Tanpa benteng pertahanan lainnya, mereka mulai menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai tameng. Kecepatan Ren Xiaosu saat klon bayangannya mendukungnya jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan para eksperimen. Dengan demikian, ia berhasil membelokkan lintasan awalnya ketika pasukan konsorsium King melepaskan tembakan dan menghindari terjebak dalam barisan tembakan mereka. Namun, Ren Xiaosu merasa agak terkejut. Jadi inikah perbedaan antara pasukan tempur suatu organisasi dan tentara dari pasukan swasta? Pasukan tempur suatu organisasi sebenarnya akan mengorbankan nyawa dan keselamatan mereka sendiri demi mendapatkan lebih banyak waktu untuk saudara seperjuangan mereka. Ada apa dengan pemuda berjas itu sehingga dia bisa memimpin pasukan seperti itu? Kenyataannya,
Ren Xiaosu terlalu memikirkan pasukan tempur suatu organisasi, atau lebih tepatnya, para prajurit di bawah komando King Zhen telah memberikan kesan yang salah kepada Ren Xiaosu bahwa tentara yang tergabung dalam sebuah organisasi sangat bersatu dan menakutkan. Sebenarnya, para prajurit yang bertugas di bawah King Zhen ini sebenarnya juga dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik di seluruh militer organisasi. Su Men adalah pejuang yang sangat berorientasi pada pertempuran, tetapi itu tidak berarti dia tidak takut mati. Salah satu kualitas terpenting dalam pertempuran adalah pemahaman tentang situasi secara keseluruhan sehingga keputusan yang tepat dapat diambil. Dia memahami hal ini. Jika dia tinggal untuk mengulur waktu bagi orang-orang di kota, kemungkinan besar dia akan mati. Namun jika dia mundur, rekan-rekannya di kota tidak akan punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi situasi tersebut dan akibatnya akan lebih banyak orang yang mati. King Zhen telah memerintahkan pasukan untuk memperkuat pertahanan, seperti membangun bunker sederhana dan pagar yang semuanya diperlukan. Tapi Su Men tahu betul bahwa mereka salah memperkirakan jumlah eksperimen di sini, di Pegunungan Jing. Menurut informasi mereka, seharusnya hanya ada sekitar 100 eksperimen di sini. Catatan laboratorium penelitian perusahaan Piro hanya menunjukkan 87 spesimen hidup saat itu. Mungkinkah perusahaan Piro dengan sengaja membocorkan informasi palsu ini untuk menjebak konsorsium King setelah mereka tidak dapat mendahului mereka untuk memulai kembali laboratorium penelitian ini? Yang penting, King Zhen telah membunuh banyak orang di perusahaan Piro selama 2 tahun terakhir. Tentu saja, King Zhen juga tidak bodoh. Dia telah membawa lebih banyak orang ke sini daripada yang direncanakan semula. King Zhen tidak akan mati di tempat seperti itu. Yang dikhawatirkan Su Men bukanlah keselamatan King Zhen, tetapi kerugian besar yang mungkin diderita Brigade Tempur Stronghold 112. Saat ini, saluran komunikasi terbuka Su Men sedang siaran langsung. Karena itu, dia bisa mendengar suara tenang King Zhen berbicara di helmnya, "Pergi dan selamatkan mereka, lalu perlahan mundur ke pinggir kota. Saya sudah siap untuk ini." Su Men menghela nafas lega. Dia berkata di saluran komunikasi taktis, "Tunggu sebentar. Bala bantuan akan segera tiba." Jika mereka bisa bertahan cukup lama, mereka tidak akan mati. Atau setidaknya, sebagian besar dari mereka tidak mau melakukannya. Jika ini merupakan pukulan besar bagi organisasi, tanggapan pertama mereka mungkin adalah meninggalkan satu-satunya kekuatan tempur di sini. Ren Xiaosu memanfaatkan kekacauan itu untuk melewati perimeter yang dipertahankan pasukan konsorsium King, dan klon bayangannya berlari kencang ke selatan. Ren Xiaosu awalnya mengira akan lebih aman baginya untuk pergi ke utara, tetapi siapa sangka bahwa itu akan lebih berbahaya. Saat konsorsium King datang ke Pegunungan Jing, mereka sengaja menghindari kawasan vulkanik karena gas beracun di sana tidak bisa ditangkal. Sehingga kawasan vulkanik ini menjadi satu-satunya tempat yang tidak dilakukan penyisiran oleh konsorsium King. Siapa sangka para eksperimen itu bersembunyi di sekitar gunung berapi? Namun, eksperimental ini tidak terpikat oleh Ren Xiaosu. Dia hanya bertemu mereka di sepanjang jalan saat dia menuju utara. Beberapa ratus eksperimen ini jelas ingin menyerang semua manusia yang berada di Pegunungan Jing saat ini. Ren Xiaosu tidak tahu apa yang membuat mereka tertarik, atau apakah mereka terbangun ketika menyadari gunung berapi akan meletus. Ren Xiaosu tidak peduli. Bahkan jika dia harus menghadapi serangga atau kawanan serigala, itu masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada menghadapi konsorsium King atau eksperimen. Dia bisa menangani 4 di antaranya, tetapi menghadapi beberapa ratus eksperimental adalah hal yang mustahil. Jika dia tidak memiliki klon bayangan untuk membawanya saat dia melarikan diri, Ren Xiaosu mungkin akan berbaring di tanah dan berpura-pura bahwa dia adalah seorang eksperimental juga. Para eksperimental ini mungkin akan tertipu karena kecerdasan mereka telah menurun hingga titik seperti itu. Ren Xiaosu bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak eksperimen ini. Jelas sekali bahwa Su Men juga tidak menyangka jumlah mereka sebanyak itu, jadi mungkinkah mereka telah berkembang biak selama ini? Apakah para eksperimental yang tidak terikat pada anggota badannya adalah yang lahir kemudian? Ren Xiaosu tidak terlalu imajinatif. Dia hanya tidak mengerti kenapa. Para eksperimental ini tidak memiliki banyak aktivitas rekreasi untuk dilakukan jauh di dalam pegunungan dan hutan, jadi selain bereproduksi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Setelah dia membunuh keempat eksperimental itu, Ren Xiaosu merasa dia sangat tak terkalahkan. Namun, hanya setengah jam kemudian, rasa superioritas itu dihancurkan oleh kenyataan. Ren Xiaosu, saya tidak terkalahkan. Kenyataan, tidak, kamu tidak. Pasukan konsorsium King lainnya menuju utara untuk menyelamatkan Su Men dan anak buahnya. Sementara itu, Ren Xiaosu memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri ke selatan, yang akan membawanya kembali ke rute aslinya menuju Stronghold 113.
Keberadaan Yang Xiaojin dan Luo Xinyu tidak diketahui, sementara Su Xianchu dengan santai mengambil rute lain saat meninggalkan pegunungan Jing. Petualangan ini berakhir seperti lelucon. Namun, hal itu mengungkapkan sifat sebenarnya dunia ini kepada Ren Xiaosu. Dia hanya mengetahui tentang perusahaan Piro dan konsorsium King untuk saat ini, tetapi masih banyak lagi organisasi dan benteng di luar sana. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Saat Ren Xiaosu melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari gunung berapi di belakangnya. Kali ini, tanah bahkan mulai bergetar. Dia melihat gunung berapi meletus saat lahar dimuntahkan dari kawah ke udara. Gumpalan magma mendingin dengan cepat setelah bereaksi dengan udara dingin dan memadat menjadi batuan panas. Tak lama kemudian, hujan meteorit mulai turun, dan hutan berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, Ren Xiaosu hanya bisa menganggap dirinya beruntung telah melarikan diri dengan cukup cepat dan bahkan senang telah bertemu dengan para eksperimental itu di sepanjang jalan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari zona letusan gunung berapi. Tekanan yang menumpuk di gunung berapi akhirnya meletus. King Zhen menyaksikan pemandangan dari kota yang hancur dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan saat ini. Seseorang di samping King Zhen bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Namun saat pertanyaan itu diajukan, suara gemuruh makhluk datang dari kawah gunung berapi. Suara gemuruh itu sepertinya menyebar puluhan kilometer dalam sekejap. Ren Xiaosu melihat ke belakang dengan terkejut. Di puncak gunung berapi, tiba-tiba ia melihat cakar besar mencengkeram tepi kawah gunung berapi. Sepertinya itu adalah sesuatu yang mencoba keluar. Sebenarnya ada makhluk yang tersembunyi di dalam gunung berapi itu? Makhluk apa yang mungkin hidup di magma? Sesuatu yang menakutkan bahkan muncul sekarang? Lalu makhluk mengerikan seperti apa yang ditemuinya di sungai tetapi tidak dilihatnya dengan matanya sendiri? King Zhen menghela nafas dan berkata, hal seperti itu benar-benar ada? Mari kita keluar sementara dari pegunungan Jing dari barat. Misinya gagal. Ajudan terpercaya King Zhen yang berdiri di sampingnya berkata dengan kaget, apa-apaan itu? Yan tahu, panggil saudaraku yang tidak berguna itu, kata King Zhen sambil terus menatap gunung berapi. Jika benda itu keluar, atau sejumlah besar eksperimen terpaksa ke selatan karena letusan, Stronghold 113 akan berada dalam bahaya. Ajudan terpercaya bernama Yan Tao bertanya-tanya apakah King Zhen benar-benar mengira benteng itu akan runtuh. Dia secara naluriah pergi untuk mengambil telepon satelit tetapi menemukan bahwa telepon satelit yang biasanya berfungsi tidak dapat melakukan panggilan apapun. Gelombang panas akibat letusan gunung berapi mulai menyapu seluruh pegunungan. Perlu diingat bahwa tidak hanya ada satu gunung berapi di pegunungan Jing. Melihat ini, King Zhen berkata, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Lautan api ini sepertinya akan mengubur rahasia pegunungan Jing. Sumen dan yang lainnya yang menerima perintah untuk mundur terus menembak dengan tertib saat mereka melakukannya. Mereka tidak mulai panik karena letusan gunung berapi tersebut. Terperangkap dalam situasi berbahaya ini, mereka menjadi lebih tenang. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan dan tiba di pinggir kota, seseorang yang bersama King Zhen memicu remote di tangan mereka. Dalam sekejap, garis api menyala sebagai garis pemisah antara kota dan hutan mulai terbakar. Bahan peledak yang telah dikuburkan oleh konsorsium King di sini sebelumnya diledakkan sekaligus dan seluruhnya berisi eksperimen di utara hutan. Bahkan untuk makhluk sekuat dan sekuat eksperimen, setengah dari mereka masih terbunuh atau terluka akibat ledakan bahan peledak. Adapun sisa gelombang eksperimental yang tidak terkena dampak ledakan, mereka hanya bisa menyaksikan dari balik dinding api saat personel konsorsium King mundur. Eksperimental tidak bertahan lama di sini. Sebaliknya, mereka kembali ke dalam hutan, sepertinya mencari jalan lain untuk melewati kawasan ini. Terengah-engah, Su Xianchu kembali dan mendatangi King Zhen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak berhasil membawa Su Xianchu kembali. Tidak apa-apa. King Zhen menggelengkan kepalanya. Masuk ke dalam mobil, kita akan menuju ke barat. Seharusnya ada rute lain di sana yang bisa membawa kita kembali ke Stronghold 112. King Zhen kemudian berbalik dan pergi. Suara ketukan sepatu kulitnya di tanah memberikan aura ketenangan pada langkah kakinya. Konvoi besar truk angkut militer dan kendaraan off-road, serta banyak alat berat lainnya, diparkir di pinggir kota. Sumen tidak bergerak. King Zhen berbalik dan menatapnya. Anda ingin bertanya kepada saya mengapa saya meminta orang-orang kami menyelamatkan Anda? Jangan merasa terlalu tersentuh dengan hal itu. Itu hanya urusan di antara kita. Aku hanya meminta orang-orang kami untuk menyelamatkanmu karena aku masih berguna untukmu. Sumen tergagap seolah hendak mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, King Zhen tertawa dan berkata, simpan kata-kata kesetiaanmu.
Saya tidak pernah percaya akan hal itu. Namun saat ini, seorang tentara di depan berteriak, "Ini buruk. Kendaraan kami tidak bisa dikendarai lagi. Kemarilah dan lihat apa yang terjadi dengan bannya." Suman terkejut. Apa yang telah terjadi? Apakah bannya bocor? Kami membawa dongkrak ban dan mesin untuk menambal ban dan mengisinya dengan udara. Prajurit itu berkata dengan ekspresi pahit, "Ini bukan tusukan. Ban kendaraan kami telah disayat." Suman dan King Sen bingung. Senyuman pada King Sen yang sebelumnya tenang menjadi kaku. "Su Xianchu, ini pertama kalinya aku begitu ingin membunuh seseorang. Sumen, bawakan aku seragamku." King Sen dan Sumen tahu bahwa Su Xianchu telah melarikan diri ke selatan, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Menurut Sumen, seharusnya cukup dengan melubangi ban saja. Tapi bukannya itu, lawan mereka malah memilih memotong bannya. Dengan memotong ban, itu berarti semua orang dari konsorsium King harus meninggalkan pegunungan Jing dengan berjalan kaki. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi pasti akan membuat mereka terlihat menyedihkan, apalagi jika mereka mengenakan jas putih. Suman berbisik dengan suara lembut di belakang King Sen, "Kegagalan misi ini mungkin membuat konsorsium menghukummu." King Sen tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak apa-apa, kabut lama itu masih membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaannya untuk mereka. Saya hanya akan menganggapnya sebagai liburan untuk beberapa waktu. Bagaimana kita menangani Ren Xiaosu itu? Suman bertanya. Jika dia tidak mati di pegunungan Jing, dia pasti akan menemukan cara untuk kembali ke Stronghold 113. King Sen berpikir sejenak sebelum berkata, "Saat telepon satelit berfungsi kembali, beritahu Luolan untuk berhati-hati saat ini. Adapun cara menanganinya, saya masih belum memikirkannya. Juga, suruh dia segera mengirim Zhang Jinglin pergi. Orang itu tidak boleh mati di bawah pengawasan kita. Sangat mungkin seseorang telah dikirim untuk membunuhnya." Ren Xiaosu memang orang yang memotong ban kendaraan konsorsium King. Pada saat itu, orang-orang konsorsium King masih sibuk melawan eksperimen, jadi dia memutuskan sebaiknya dia melakukannya. Selain itu, Ren Xiaosu telah melarikan diri dari kejaran konsorsium King selama beberapa waktu, jadi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya jika dia tidak membalas dendam. Gunung berapi di belakangnya masih meletus. Bulan di langit sudah tertutup gumpalan abu dan asap di udara. Apalagi letusan gunung tersebut sepertinya semakin dahsyat. Ren Xiaosu sedikit bingung. Makhluk apa yang mengaum di kawah gunung berapi itu? Bahkan pada akhirnya, dia tidak melihatnya muncul sepenuhnya dari kawah. Saat dia meninggalkan kota, dia menyaksikan konsorsium King meledakkan bahan peledak di pinggir kota. Ren Xiaosu sekali lagi menyaksikan betapa mengerikannya senjata peledak yang dimiliki manusia. Ren Xiaosu terus menuju kembali ke selatan melalui rute asli yang dia ambil di sini. Dia curiga masih ada beberapa eksperimen sporadis yang sedang dilakukan, hanya saja tidak sebanyak seluruh sarang yang dia temukan. Faktanya, Ren Xiaosu tidak lagi takut. Dengan kekuatan super dan ketangkasan klon bayangannya dalam menggunakan pedang hitam, kekuatan penghancurnya tak terhitung. Dengan dua skill yang ditumpuk, itu menjadi kombinasi yang jauh lebih kuat. Entah bagaimana, ini sepertinya jalan ke depan bagi Ren Xiaosu. Namun, jalan ini mungkin dipenuhi lebih banyak tikungan dan tikungan. Dalam perjalanan kembali ke Stronghold 113, bukan eksperimental yang paling berbahaya untuk ditemui, tetapi mereka yang menghadapi serangga dan kawanan serigala. Ren Xiaosu mengisi ulang tenaganya sambil digendong di punggung klon bayangannya. Sementara itu, klon bayangan itu melaju sangat cepat hingga terasa seperti melayang di udara. Bahkan kakinya tampak seperti mengeluarkan bayangan di belakangnya saat ia berlari. Meskipun ini membuat Ren Xiaosu terlihat seperti dia cacat dan harus bergantung pada seseorang untuk menggendongnya, dia tidak peduli. Di sela-sela itu, dia bahkan kembali ke gua tempat mereka bermalam. Di sana, dia menemukan sederet kata-kata yang ditulis dengan elegan muncul di bagian atas gua, "Tepat di belakangmu." Kata-kata ini belum pernah ada sebelumnya, dan sepertinya masih segar di dalam batu. Dalam ingatan Ren Xiaosu, dia teringat yang Xiao Jin tertinggal pada hari mereka berangkat dari sini. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa bahwa baris tulisan elegan ini pasti dibuat oleh Yang Xiao Jin untuk menakut-nakuti orang demi bersenang-senang. Betapa nakalnya, ya. Ren Xiaosu melanjutkan perjalanannya kembali ke selatan setelah melihat-lihat di sini. 1 jam kemudian, kebakaran hutan akibat letusan gunung berapi menyebar ke arah selatan. Seluruh pegunungan Jing telah menjadi lautan api. Ren Xiaosu samar-samar bisa mendengar suara binatang liar berlari di belakangnya. Kedengarannya mereka melarikan diri ke ngarai. Namun, ini tidak terlalu mengganggu Ren Xiaosu.
Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke sini, tapi terasa jauh lebih cepat saat dia kembali. Hanya butuh setengah hari sebelum Ren Xiaosu mencapai ngarai lagi. Dia melihat ke dalam ngarai dan kilauan cahaya di atas dinding tebing yang menjulang tinggi. Ren Xiaosu tidak ragu-ragu lebih jauh. Selama dia cukup cepat, serangga wajah, kawanan serigala, atau bahkan kesepian tidak dapat menangkapnya. Klon bayangan yang membawa Ren Xiaosu berlari melintasi ngarai seperti embusan angin. Serangga wajah di atas dinding tebing yang menjulang tinggi merasakan aura manusia dan menyerbu keluar. Tapi begitu mereka keluar, Ren Xiaosu sudah berhasil keluar dari ngarai. Serangga wajah dibiarkan diam di tebing untuk waktu yang lama. Mereka semua berkomunikasi dengan perasaan mereka satu sama lain. Apakah ada seseorang yang baru saja lewat di sini? Apa mungkin itu manusia? Saat dia melewati ngarai, fajar menyingsing. Di langit, sinar cahaya keemasan menembus awan. Ketika Ren Xiaosu melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih bersemangat. Dia telah memperoleh banyak hal dalam perjalanannya ke pegunungan Jing kali ini, meskipun dia tidak tinggal lama. Namun ketika dia kembali ke ngarai lagi, tiba-tiba rasanya sudah lama sekali dia tidak berada di sini. Rasanya 1 abad telah berlalu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yan Liuyuan dan Sister Xiaoyu di rumah. Ren Xiaosu sangat ingin kembali ke rumah. Ren Xiaosu samar-samar bisa merasakan beberapa gerakan yang datang dari hutan. Dia terkejut sebelum menyadari bahwa kawanan serigala telah tinggal di sekitar pintu masuk ngarai selama ini, seolah-olah mereka sedang menunggunya kembali. Segera setelah itu, serigala yang mendekat perlahan menyaksikan Ren Xiaosu yang sedang berbaring di punggung klon bayangannya, berlari melalui celah di kawanan mereka. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kawanan serigala menghentikan langkah mereka dan diam-diam memperhatikan sosok Ren Xiaosu yang menjauh saat dia pergi. Dia bahkan lebih cepat dari mereka. Raja serigala juga terdiam. Apakah mereka tidak menunggu apa-apa selama ini? Liu Yuan, lihat apa yang kubawakan untukmu. Suara Wang Fugui terdengar dari jauh sebelum dia terlihat di sekolah. Ketika Yan Liu Yuan membuka matanya di bawah selimut, dia menolak turun dari tempat tidur. Xiao Yu sedang melipat pakaian dan berkata, sudah waktunya bangun, Liu Yuan. Saya tidak mau. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Yan Liu Yuan bergumam. Xiao Yu tertawa dan berkata, jika Anda bangun 15 menit lebih awal setiap hari, Anda akan memperoleh tambahan 90 jam setahun yang dapat Anda gunakan untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai. Coba pikirkan, apa yang paling kamu sukai? Yan Liu Yuan merenung dalam waktu lama sebelum berkata dengan ragu, saya paling suka tidur. Bangunlah. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu bahkan lebih menyebalkan daripada kakakmu. Xiao Yu mengangkat selimut Yan Liu Yuan. Udara hangat di dalam keluar sekaligus, dan Yan Liu Yuan dengan enggan bangun dari tempat tidur. Sekarang sedang musim dingin, dan suhu musim dingin di era ini sangat dingin. Dalam ingatan Yan Liu Yuan, selalu ada orang yang mati kedinginan di jalanan atau di gubuk mereka selama musim dingin setiap tahunnya. Gubuk-gubuk tersebut hanya terbuat dari dahan pohon atau rangka besi, sedangkan keempat dindingnya dibungkus dengan kain lap dan kain rusak. Konstruksi ini sama sekali tidak mampu melindungi siapapun yang berada di dalam dari angin. Selama tahun-tahun itu, dia dan Ren Xiaosu selalu menggigil di gubuk mereka karena kedinginan. Ren Xiaosu bahkan mengeluarkan semua pakaian musim panas dan musim dingin mereka untuk membungkusnya di sekitar Yan Liu Yuan. Namun meski begitu, cuaca masih sangat dingin. Tapi setiap kali dia memikirkan saat-saat itu, Yan Liu Yuan akan selalu merasa sangat gembira. Dia teringat apa yang dikatakan Ren Xiaosu kepadanya saat itu, kebahagiaan manusia tidak berasal dari kenikmatan melainkan penderitaan yang kita lalui. Saat Anda mengalami saat-saat penderitaan terburuk dan merasakan manisnya, Anda pasti sangat ingin tetap hidup, apapun yang terjadi. Rasa manis itu mungkin tidak terlalu berarti bagi orang lain, tapi itu adalah kebahagiaan terbesar yang Anda tahu saat itu. Kadang-kadang, Yan Liu Yuan merasa jika Ren Xiaosu dilahirkan di dalam benteng, dia mungkin akan menjadi seorang filsuf seperti yang dijelaskan oleh Tuan Sang di kelas sebelumnya. Wang Fugui masuk dengan 2 ubi dan menyapa mereka. Xiao Yu, aku membawakan 1 untuk kalian masing-masing. Makanlah selagi masih panas. Paman Fugui, Yan Liu Yuan mengambil ubi darinya dan bertanya, mengapa kamu sangat suka makan ubi? Anda memanggangnya setiap hari. Wang Fugui berkata sambil tersenyum lebar, ketika saya masih kecil di kota di luar Stronghold 107, terjadi kelaparan, jadi ayah saya dan saya melarikan diri jauh-jauh ke sini untuk mencari bantuan dari kerabat kami. Saat itu, keadaan di luar masih belum terlalu berbahaya. Suatu kali, kami menggali 2 ubi jalar di hutan belantara dan ayah saya memanggangnya untuk saya makan.
Saat itu, saya merasa ubi adalah makanan terlezat di dunia. Sejak Wang Fugui datang berlari ke sekolah dengan mengenakan jaketnya dan mencoba menyuap Wang Chongyang atas penembakan senjata di tengah malam, cara Yan Liuyuan memanggil Wang Fugui telah berubah. Wang Fugui juga menyadari perubahan ini dan diam-diam merasa senang. Dia sangat menyukai kedua bersaudara ini. Dibandingkan dengan putranya yang konyol itu, mereka jauh lebih baik. Menyaksikan bagaimana Ren Xiaosu melindungi Yan Liuyuan dalam perjuangan mereka untuk tetap hidup selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa mereka berdua sungguh tidak mudah. Wang Fugui memperhatikan Li Xiaoyu dan Yan Liuyuan saat mereka makan ubi. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling sekolah dan berkata sambil menghela nafas, dengan kepergian Sang, kota kami tidak akan memiliki guru lagi. Yan Liuyuan berkata tanpa perasaan, apa buruknya tentang itu? Saat kakakku kembali, dia akan mengambil alih sebagai guru. Zhang Jinglin telah diusir oleh Luolan karena dia adalah orang yang paling panas. Hari di mana dia diusir mungkin adalah hari paling sensasional yang pernah disaksikan para pengungsi di kota itu. Cukup banyak truk pengangkut militer dan kendaraan off-road berhenti di luar pintu masuk sekolah dan orang besar dari benteng bernama Luolan itu membungkuk dengan sopan kepada Zhang Jinglin. Para pengungsi tidak menyangka bahwa Zhang di kota mereka akan menjadi orang yang begitu penting. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berhemat pada biaya sekolah dan juga menyekolahkan anaknya untuk mengikuti kelas di sekolah tersebut. Siapa yang tahu kalau mereka mungkin membangun semacam koneksi? Memikirkan hal ini, banyak pengungsi yang memutuskan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Logika mereka sederhana saja, mereka ingin menyekolahkan anaknya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk membangun koneksi. Namun sebelum mereka dapat berfantasi lebih jauh, Luolan menyuruh Zhang Jinglin pergi pada hari yang sama. Yan Liuyuan dan Xiaoyu, yang tinggal di sekolah, sama sekali diabaikan oleh semua orang. Bahkan setelah Zhang Jinglin pergi, Wang Chongyang tidak datang untuk memberi mereka masalah lebih lanjut. Namun meski begitu, banyak pengungsi asing mulai bermunculan di pintu masuk sekolah, menjajakan buah-buahan atau sayur-sayuran. Wang Fugui pernah melihat beberapa dari mereka sebelumnya dan mengetahui bahwa mereka biasanya bekerja di pabrik. Namun, mereka semua berpura-pura tidak mengenal satu sama lain di sini. Pada saat inilah Wang Fugui menyadari bahwa kendali benteng atas kota tidak sesederhana yang dia kira. Beberapa pengungsi telah dibeli sebagai mata bagi mereka yang berada di kubu pertahanan. Biasanya, orang-orang ini hanyalah pengungsi biasa. Namun begitu beberapa pengungsi ingin memulai pemberontakan atau mengorganisir pemogokan, mereka akan segera memberitahu orang-orang yang berada di kubu pertahanan dan menyerahkan nama-nama pembuat onar tersebut. Tidak heran jika dua serangan sebelumnya dapat diredam begitu cepat oleh tentara swasta dari kubu. Itu karena mereka punya mata di sini. Wang Fugui mengingat wajah orang-orang ini dan berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan mereka, atau memberitahu mereka apa yang sebenarnya dia pikirkan. Bukan hanya para pengungsi yang mengawasi di pintu masuk. Ada juga beberapa orang yang jelas-jelas terlihat lebih tangguh dan kejam daripada pasukan swasta di benteng. Wang Fugui berspekulasi bahwa mereka mungkin adalah orang-orang dari konsorsium King. Berbicara tentang Ren Xiaosu, Wang Fugui mengerutkan kening. Ada seseorang di depan yang bekerja di sebuah pabrik dekat pegunungan Jing yang baru saja kembali. Dia mengatakan sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana dan gunung berapi di pegunungan meletus. Seluruh langit di atas pegunungan Jing sekarang dipenuhi awan gelap. Namun, Yan Liuyuan berkata dengan nada yang sangat santai, adikku pasti akan baik-baik saja. Itu karena keinginannya adalah menggunakan hidupnya sendiri untuk memastikan Ren Xiaosu akan kembali dengan selamat. Karena dia belum mati, itu berarti Ren Xiaosu baik-baik saja. Jika dia memberitahu Wang Fugui dan Xiaoyu tentang hal ini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi Yan Liuyuan juga tidak akan membocorkan rahasianya sendiri. Wang Fugui berpikir sejenak sebelum berkata, benar, anak seperti Ren Xiaosu pasti akan hidup menjadi momok selama 1 milenium. Tapi saat ini, Wang Fugui merasakan bulu kuduknya berdiri. Wang Fugui menenangkan dirinya dan menahan keraguannya, lalu membisikkan Yan Liuyuan dan Xiaoyu, kalian berdua sebaiknya berhati-hati. Jika Anda ingin meninggalkan kota, beritahu saya. Saya akan membantu Anda memikirkan caranya. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang di sini ada di sini untuk kalian berdua. Mereka seharusnya menargetkan Ren Xiaosu saja. Wang Fugui sangat pintar. Dia memikirkannya berulang kali sebelum menyimpulkan bahwa orang-orang di luar pintu masuk sekolah itu seperti jaring yang menunggu seseorang untuk terjebak di dalamnya. Zhang Jinglin telah diusir, jadi untuk siapa lagi jaring ini jika bukan Ren Xiaosu? Mereka ingin menangkap Ren Xiaosu? Mengapa? Xiaoyu hampir berseru.
Wang Fugui mempertimbangkannya lama sekali sebelum berkata, mungkinkah Ren Xiaosu menyebabkan masalah bagi mereka yang berada di benteng di pegunungan Jing? Itu kemungkinan besar. Namun, kebenarannya masih melebihi imajinasi Wang Fugui. Ren Xiaosu tidak hanya menimbulkan masalah bagi orang-orang di band, dia bahkan menimbulkan masalah bagi konsorsium King. Pada saat ini, King Zhen sedang berdiri di salah satu lereng gunung dengan ekspresi tak berdaya. Berapa lama lagi kita harus terus berjalan sampai kita kembali ke Stronghold 112? Suman menghela nafas dan berkata, Bos, bahkan kamu sudah mulai mengutuk dan mengumpat. Merasa putus asa, King Zhen berkata, citraku menjadi sia-sia.